Dinas PU Bina Marga, yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Bapenda, yang saya hormati Kabak Hukum. Jadi sudah sip benar lah rapat hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Jadi pada hari ini kita menyikapi permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan tata cara pemuatan daya angkut dimensi kelas jalan. Ini yang berkaitan dengan tupoksi perhubungan. Kami sudah melakukan kegiatan ini, Pak. Dasar kami yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Yang kedua PP 53 Tahun 2012. Ini dasar kami bekerja di Dinas Perhubungan terkait dengan jalan, dimensi, daya angkut dan lain sebagainya. Nah, jadi pada diskusi ini saya juga membawa sekretaris, Pak. Saya membawa kabit, saya membawa orang-orang ahli dari perhubungan yang memang sekolahnya di situ. Ini alumni STTD semua. Nah, jadi kalau saya nggak ngerti tentang apa itu dimensi, apa itu daya angkut, ya saya jujur aja saya kurang memahami. Jadi saya tahu diri, saya bawa sekretaris, bawa PKB. Kalau toh nanti ada pernyataan, ya saya serahkan sama yang ahli untuk menyikapi permasalahan ini. Saya rasa itu saja, Pak Ketua. Terima kasih Pak Kadis. Tapi sebelum dilanjutkan, maksud saya minta tolong dulu yang membidangi ini memberikan pemaparan berkenaan dengan apa dimensi terus apa daya angkut. Sama nggak dengan Bina Marga tadi itu? Disocokkan namanya. Mohon izin. Bukannya sama Pak, dia langsung nyontek. Enggak. Mohon izin, Bapak Pimpinan, Bapak Ketua yang kami hormati, peserta rapat yang tidak bisa saya teruskan satu persatu menyambung apa yang disampaikan Pak Kadis. Sebenarnya kalau di perhubungan ini Pak, yang membidangi ada 3 Pak. Mohon izin, jadi saya jelaskan kenapa Pak Kadis mengajak personil. Kalau bicara angkutannya, ini ada Pak Kadis angkutan. Kalau bicara teknis kendaraannya, ada penguji kendaraan bermotor, PKB dan teknik sarana di belakang. Kalau bicara nanti penindakannya, ada di bidang lalu lintas Pak. Makanya Pak Kadis lalu lintas, Pak Jo di bawah juga. Makanya di kami saja nanti ada subbagian untuk pembahasan ini. Makanya Pak Kadis dibawa. Kalau boleh diizinkan saya merangkum semua Bapak. Mohon izin untuk Dinas Perhubungan terkait dengan kelas jalan dan tata cara pemuatan di perhubungan ini Pak, kami tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti kata Pak Kadis. Lebih wabil khusus kepada overdimension dan overloading. Overdimension itu terkait dengan ukuran teknis tadi yang disampaikan 2,1 lebarnya, 2,5 lebarnya serta panjangnya. Tapi kalau overloading itu pemuatannya berapa yang dimuatnya. Makanya ada 2 hal yang dibahas untuk kami di perhubungan. Berdasarkan hampir sama semua hal yang disampaikan Bina Marga, tapi untuk jalan kelas 3 sudah berdasarkan undang-undang lebar sudah maksimal 2100 mm atau 2,1 meter untuk kendaraan angkutan yang boleh melewati. Panjang benar 9000 mm atau 9 meter. Kenapa saya nggak berani rubah jadi 9 meter? Karena bahasa undang-undangnya milimeter Pak. Mohon izin, takutnya salah menginterpretasikan. Kalau nggak salah Bina Marga tadi 2,2 ya Pak Bina Marga. Kalau kami yang berhubungan perbedaannya di situ 2,1. Jadi mohon izin Bapak, kalaupun pengertian untuk kami juga tidak menerangkan berapa jumlah muatan satu angkutan, tapi membatasi hanya MST atau muatan sumbu terberat. Mungkin kalau lebih diinterpretasikan itulah sumbu, jumlah sumbunya. Gitu. Jadi bukan jumlah bak ataupun jumlah muatannya. Jadi satu sumbu ya kami 8 ton. Cuman kami akan lebih sepakat ketika tadi Bapak Pimpinan dan Bapak Dewan yang terhormat menyampaikan, kalau memang ada perbedaan daya dukung jalan yang rigid atau yang beton, mungkin di situ aturan MSP-nya boleh diperketat jadi hanya 6 ton. Kalau kami mungkin menurunkan Pak, bukan menaikkan, tapi berdasarkan
kelas fungsi jalan dan mungkin daya dukung jalan. Itu yang belum kami peroleh Pak sampai hari ini. Mohon izin sebelum Pak Rama Kadis, mohon izin ya Pak. Itu kami sudah bersurat 2 kali Pak ke Dinas Bina Marga, kami masih ada arsipnya. Itu terkait daya dukung jalan, khusus jalan Kabupaten Lampung Tengah. Karena kami punya rencana untuk membuat lampu MST saat itu Pak. Karena kami tahu benar kata Pak Indra, Pak pimpinan tadi, karena kan kami bingung mana yang aspal rigid beton ataupun yang adalah atap mulai aspal. Surat resmi sudah 2 kali Pak kami ajukan. Nah, mohon bantuannya nanti mungkin kami juga akan membatasi ya sebatas hanya rambu gitu. Tapi mohon izin Pak, saya bawa Kabit Lalu Lintas. Kami kemarin sebelum ada wacana ini, kami sudah merancang Pak. Mohon izin Pak Kadis kami sampaikan. Kewenangan timbangan kan sekarang tidak ada di Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten Pak di Lampung ini, tapi ada di BPTD atau di Kementerian Perhubungan diwakili oleh BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat yang ada di Lampung. Saya bersama Kabit Lalu Lintas kemarin punya angan-angan Pak, tapi sudah dibuatkan dalam bentuk proposal untuk mengajukan timbangan portable Pak. Mohon izin Bapak-bapak. Harganya memang ada yang sedang, ada yang mahal. Itu yang bisa dibawa-bawa dengan kendaraan mobil. Tapi penggunaan ternyata bukan kurang efektif, tidak bisa dilakukan secara terus-menerus Pak. Akhirnya kami ke BPTD kemarin komunikasi mau minjem alat yang di sana, mau izin Bapak. Ternyata di sana juga mengatakan alat itu tidak bisa continue digunakan secara terus-menerus karena rentan untuk rusak, karena dia yang portable bukan yang paten ataupun yang di tempat seperti di timbangan. Itu sih Bapak. Ada 2 hal yang kami dimensi dan overloading. Overdimension overloading. Mohon izin Bapak pimpinan. Terima kasih. Ya, silakan. Pak, minta tolong dijelaskan, tadi kan ada alat portable untuk mengukur muatan itu. Iya, timbangan portable namanya Pak. Ini coba dijelaskan Pak, saya belum begitu paham yang dikatakan Bapak dari Bina Marga tadi. Itu dengan dimensi 2,2 dan Bapak juga mengatakan 2,1. 2,1. Nah, jadi kita sepakat dulu yang kita pakai yang mana? 2,1 atau 2,2 ini ke depannya? Kalau berbuat tetap 2,1 Pak. Dari pertama lihat 2,2 Pak. Nah, jadi gimana pengawasan depannya? Sebab ini ya, kendaraan yang ada khususnya kalau diesel itu ada yang sampai 2,3 lebar. Ada 2,3. Nah, kalau di 2,3 itu melanggar kan? Itu Pak mesti melanggar Pak kalau kelas jalan. Jadi ini yang disampaikan oleh teman-teman Bina Marga itu atensinya atas ketentuan pelaksanaan jasa konstruksi. Maka pelaku pelaksana daripada jasa konstruksi harus melaksanakan kegiatan jasa konstruksi sesuai dengan undang-undangnya ini. Nah, yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan itu bukan berkenaan dengan pelaksanaan jasa konstruksi, tapi aturan yang mengatur tentang dimensi muatan jalan yang dengan kondisi konstruksi jalan. Itu kira-kira. Apa bukan ini Pak? Lebar unitnya, fatnya maksudnya dijelaskan ini. Ya, ini kan materi undang-undang gitu loh. Ini kan materi undang-undang. Jadi bukan sebuah benturan dari undang-undang yang di Kementerian PU sama Kementerian Perhubungan. Apa maksud saya gitu Pak? Ini kan saat mau penindakan, kan unitnya yang diukur lebarnya. Ya, itu dasarnya dari Dinas Perhubungan. Jadi
Oke. Kita isi batu bara lah bisa. Ya. Bisa. Jadi anak-anak ada 45 tahun itu yang Enggak, kalau 45 tahun tadi bilang nasional kan. Enggak, sekarang sudah ada belum alat itu? Itu dulu mau minjem juga kemarin agak berat dikit. Minjem dulu sih. Enggak, maksudnya gini, kalaupun dia minjem berarti minjem ke PPT dia bukan yang apa, bukan kan dia ada tuh. Hotel atau yang dia yang ini paten. Dia paten. Yang ditaruh di gedung gitu kan. Nah selama ini pakai yang dari mana? Saya sudah pernah Pak, dalam setengah ini, tapi sudah usaha kapitalitas sudah 10 tahun yang lalu Pak. Masih ada klinik Pak. harganya berapa? Kalau yang saya pinjam itu 6 M Pak, makanya gemeteran 7 hari di sini gemeteran. Tapi kalau yang sedang-sedang 400-500 Pak kami. Berapa? Oh siap. Itu megangnya gemeteran Pak. Waktu itu. Itu harganya biasa kan, harganya. Kalau kita mau ikutin OPAD-nya udah Iya siap. Siap. Usah kendalanya. Kalau yang portable itu berapa dia? Hotel itu tadi yang 6 M yang pernah kami pakai. Itu diterbarui 3 hari, baru 3 hari. Pak rusak juga ya? Ya, kabelnya, konektornya yang lebih sensitif. Nggak ada jualan di bandar waktu itu. sementara itu 1 hari gitu ya. Iya, Kita siap. cek di mana kendaraan dan rusak kan? Rusak. Baik. Harus jelas. Kalau dari itu Sampling dia. Kita dulu ya. Siap, siap. Terus ini yang belum dari Bapenda ya. Potensi Terima kasih izin untuk Pak Ketua dan hormat Pak Kadis Perhubungan, Pak Kadis Bina Marga, ya Kadis Bina Marga, Kabar Hukum, rekan-rekan dari Perhubungan. Kalau untuk potensi seperti apa yang tadi sudah disampaikan Kabar Hukum, kalau untuk yang retribusi yang dipungut oleh warga memang tidak bisa Pak, karena memang tidak diperbolehkan. Dan juga kalau kita lihat dari undang-undang ini, untuk potensi kita memang kan udah diatur dengan jelas mana yang boleh ditarik, mana yang tidak boleh ditarik, ketentuan retribusinya Pak. Jadi
kalau kita mau menarik potensi, kita berdasarkan tadi undang-undang tadi, undang-undang tentang ketentuannya tadi. Jadi kalau yang seperti yang disampaikan tadi dari perhubungan, memang sebenarnya kita ada kendala juga terhadap jalan kita, cuman kita mau narik untuk timbangan itu tadi, ya kendalanya memang ya anggaran juga kita nggak ada, mereka juga mau mengajukan juga kan nggak ada. Jadi sebenarnya potensi kita itu kalau yang lama memang bisa Pak, tapi nggak tahu kalau yang sekarang ini apa diperbolehkan untuk permintaan untuk potensi. Udah Pak. Mungkin langsung di bagian hukum dulu ya. Saya masih agak ini juga, maksudnya kalau dia kaitannya dengan denda, potensi yang penyalahgunaannya juga kuat juga ya. Kalau dia juga kembali diretribusi juga ya. Karena kadang-kadang kita lihat teman-teman itu sudah parkir motor di belakang kendaraan yang sudah lewat. Nah, maksud saya itu penguatannya ini apakah kita ada potensi untuk pembuatan perda yang mengatur. Jadi langsung saja kami tanggapi pimpinan. Jadi kalau berdasarkan hasil diskusi kita ini, kami melihat ini sebetulnya ada potensi atau kemungkinan untuk kita ajukan pengajuan perda terkait dengan pengawasan penyelenggaraan jalan di daerah. Jadi kita fokusnya kepada pengawasan penyelenggaraan atau arus lalu lintas di jalan-jalan kelas 3 yang kabupaten tadi disampaikan oleh Pak Anies. Di situ yang bisa menjadi landasan hukum kita. Nah ini kan dia tidak masuk di perpom perda. Oh iya sih. Bisa ya, nggak masuk. Bisa Pak, nanti ada mekanisme perubahan di dalam perpom perda bisa kita akomodir. Ya, tapi kami tetap mau pengkajian dulu. Iya, harus potensinya sampai sejauh mana gitu. Iya. Mohon izin ini pimpinan, sebetulnya teman-teman juga coba dilihat Undang-Undang 1 tahun 2022. Saya tadi mohon maaf kalau saya ada miss. Ini di pasal 88 Undang-Undang 1 tahun 2022. Ini sepertinya ada celah ini Pak, tapi nanti kita pelajari dulu secara komprehensif Pak, bahwa jenis-jenis pelayanan yang merupakan objek dan produksi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 meliputi A. Pelayanan kesehatan, B. Pelayanan kebersihan, C. Pelayanan parkir di tepi jalan umum, D. Pelayanan pasar, E. Pengendalian lalu lintas. Nah ini mungkin nanti mohon izin teman-teman dari Dishub dan Bapenda, mungkin kita harus ada pembahasan secara mendetail definisi yang masuk dalam Undang-Undang 1 2022 di pasal 88 ayat 1 huruf B tahun 2022. Ini baru kami baca juga tentang pengendalian lalu lintas. Mungkin sekilas tadi kami baca pasal 88 pimpinan. Pasal 88 ayat 1. Nah kalau ini sekilas kami baca dan kami analisa tadi, ini mungkin nanti secara teknis diatur di dalam Permen 18 ya Pak Sekretaris ya, tahun 2021. Di PP 35 tahun 2023. Iya. PP 35 2023. Sekilas sih tadi kami coba kaji sebentar, mungkin ada kawasan-kawasan aja Pak yang bisa kita ini, yang bisa kita kenakan terhadap retribusi pengendalian lalu lintas. Mungkin saya mohon maaf kalau dikoreksi kalau misalnya ini sebenarnya ada substansi di Bapenda dan Dishub ya. Mungkin misalkan jalan nasional gitu pada jam-jam tertentu atau apa beralih masuk ke jalan kabupaten gitu. Nah Pak,
pada saat pengalihan itulah yang bisa dikenakan retribusi. Izin Pak. Contoh kalau kayak di Jakarta itu ada genap ganjil. Iya. Izin Pak tadi menambahkan yang disampaikan Pak Kabak tadi ya. Kalau terkait dengan yang pengalihan lalu lintas itu waktu kami koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan ini pengendalian ini seandainya ada lalu lintas seperti umpamanya kayak ada tamu Pak ya, ada tamu pengalihan lalu lintas, tadinya jalur kita terbagus dialihkan kemana, nah itu bisa dikenakan seperti, atau ada rombongan pengantin tidak bisa lewat sana dialihkan kemana, nah modelnya seperti itu Pak, pengendalian lalu lintas itu. Hasil kami koordinasi waktu itu ke Kemendagri waktu penyusunan Perda PDRD kita. Jadi pengendalian lalu lintas itu seperti itu Pak, yang dimaksud di dalam undang-undang ini, poin E. Jadi ada kaitan dengan retribusi. Iya, mau izin Bapak menanggapi Bapak Kuku tadi untuk tentang pengendalian lalu lintas itu ada memang benar di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 diterjemahkan kembali di PP 35 tahun 2023. Tapi substansi pembahasan dan penjelasan itu kami baca memang lebih kepada pengaturan pengendalian arus lalu lintas Pak. Iya, pengalihan. Sebelumnya dulu itu diatur di PP nomor 97 tahun 2012, belum ada undang-undang itu. Jadi lebih kepada untuk kendaraan suatu kawasan apabila terlalu padat maka dia akan dialihkan. Itu sih Pak. Kalau istilah kami dulu itu road pricing. Jadi dia bisa pakai barcode, electronic road pricing itu seperti itu. Izin Pak. Saya mau nanya kalian itu potensinya kan cuma dari denda. Siap. Nah, pada saat proses pelaksanaan itu kan harus berbarengan dengan kepolisian dan ini ya. Kalau misalnya dia tidak berbarengan dengan itu, maka kalian tidak ada kewenangan untuk menetapkan besaran pada saat ada pelanggaran itu. Betul. Kalau kami hanya berdua polisi, kami sistemnya setor ke pengadilan. Tapi kalau dari pengadilan dan kejaksaan hadir, kami langsung dari tempat. Jadi mobil boleh kendaraan, surat-surat semua itu bisa dikembalikan setelah membayar denda di tempat. Sedangkan potensi untuk pelaksanaan pelanggaran itu siap. Yang dilakukan oleh perusahaan ataupun badan usaha itu kan bukan di saat kalian melakukan razia bersama itu aja gitu. Betul. Hanya biasanya kami pesan. Itulah yang kami maksud ya kan. Bagaimana itu bisa menjadi kontribusi kepada Kabupaten Lampung Tengah gitu loh, bukan hanya dasarnya dari karena razia dulu baru ini gitu kan. Makanya kami perlu masukan dari teman-teman, kalau tadi dianggarkan untuk pertimbangan terlalu besar, nah sekarang kiatnya dari mana nanti yang mau kita lakukan besok ini? Mohon izin Pak Kadis, Pak Pimpinan, saya sebenarnya kan dulu trennya portal Pak, tapi kurang efektif juga. Kalaupun mau kita dorong mulai perda seperti beliau tadi sampaikan, kita mungkin mulai dari Kabupaten Lampung Tengah dulu. Saya punya angan-angan, mohon izin ya Pak Kadis. Kalau perda itu nanti kita lebih berjudul lebih kita perhalus. Kalau penindakan itu kan biasanya akan ada feedback ke kita lagi Pak. Kalau judulnya agak ekstrim tapi gimana ya Pak, saya sebutkan aja. Kalau mungkin kita rancang aturan dispensasi muatan angkutan barang berlebih di kawasan Kabupaten Lampung Tengah, mohon izin. Jadi mereka sudah berasa, tapi mereka ada dispensasi lain hukum, mereka kontribusi. Jadi mohon izin. Kalau nanti kita melakukan kajian dulu. Ya. Intinya ya ini masukan-masukan Mbak Nisa ya, dicatat semua ya. Tapi kan kita tetap sama-sama melakukan kajian dulu. Karena juga kami rencana insya Allah hari Rabu kan mau ke kementerian. Tapi ini kan ada masukan ke kementerian yang satunya selain Kementerian Perhubungan apa kita ke Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Karena kaitannya kan kalau dia Kementerian Dalam Negeri kan kita bisa tanyakan secara keseluruhan gitu loh.
kalau dia di perhubungan dia kan hanya urusan perhubungan aja. Tadinya kami mau ke ke Kementerian PU sama Kementerian Perhubungan. Ya nanti kita sepakati aja bersama ya. Teman-teman yang lain ada tambahan? Kalau kalau cukup saya mau tutup. Ya, silakan. Saya hanya berpikir tadi kita berpikir tentang kondisi jalan yang kita juga berpikir tentang jadi tadi ekonomi dan pasti kami begini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sela ya. Ya siap. Jadi nanti kita ini dibentukkan oleh rakyat Lampung Kota sendiri. Ini bukan perusahaan dia terbentuk. Karena kalau pengusaha ya stay aja gitu. Bagaimana kendaraan dengan sopirnya yang orang kita Lampung Tengah itu nanti terbentuk oleh aturan, mereka juga nanti sendiri. Jadi sama yang terjadi kemarin yang belum lama terjadi terkait singkongnya Pak Rizali gitu. Jadi petani yang asli itu ternyata gitu. Jadi kan harus kita kan itu maka kajian yang disampaikan oleh pimpinan tadi saya pikir itu lebih baik dalam kita menunjukkan perda dari kasus saya nanti untuk ini kita berikan. Terima kasih. Baik ya. Baik, saya rasa cukup ya. Jadi ada beberapa catatan. Benar yang disampaikan Pak Baloji tadi. Jadi intinya pertemuan kita pada hari ini kan ada aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat itu ada juga beragam. Maksudnya ada yang satu pihak dia mengeluhkan, Pak, kalau mobil itu dibiarkan dengan muatan jalan yang berlebihan, maka kondisi jalan di kampung kami rusak, nggak jadi rusak. Kemudian kami juga ada masukan informasi atau aspirasi dari masyarakat pengusaha, ya kan, Pak, kalau kami tidak menghitung, kami kan ada hitung biaya muat. Nah, jadi ya tinggal pemerintah dong disesuaikan kondisi jalannya. Nah, itu kan sama-sama juga. Jadi kan sebenarnya semua itu masyarakat kita Kabupaten Lampung Tengah, tapi tinggal maksudnya arah pemikiran kita ini ada keberpihakan ataukah kita ini posisinya di tengah-tengah. Nah, posisi kami ini kan di tengah-tengah. Terhadap pengusaha, ya mereka juga adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Pak, kami kalau nggak hitung muatan itu 10 ton, kami rugi. Transportasi, kami ada hitung biaya transportasi. Nah, kemudian masyarakat, Pak, kalau mereka itu muat sampai di atas 10 ton, sampai 8 ton, 10 ton, jalan kayak gini jadi rusak. Nah, jadi itulah masukan dasar kami, beberapa informasi yang kami dapatkan dari masyarakat. Nah, catatan saya yang pertama, mohon izin teman-teman dan dinas terkait, Pansus meminta data jalan di Lampung dengan kondisi konstruksinya. Tolong nanti diserahkan kepada Bu Lisa. Yang jalan negara di wilayah mana dengan kondisi konstruksi yang seperti apa, provinsi, wilayah-wilayah mana saja beserta kondisi konstruksinya, kabupaten begitu juga, kampung pun begitu juga. Kemudian Pansus yang kedua akan melakukan pengkajian berkenaan dengan batas muatan jalan sesuai dengan wilayah. Ya Pak Kabak Hukum ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian Pansus juga akan melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang berlaku, apakah berpotensi untuk menerbitkan sebuah peraturan daerah untuk Kabupaten Lampung Tengah. Sudah dicatat ya Lisa? Jadi saya rasa hanya 3 hal itu dulu yang utama untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, nah hari Rabu kami mau kunjungan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Kalau teman-teman dari Perhubungan dan PUPR mau ikut, ayo kita bareng-bareng biar nanti ketemu sharingnya juga di sana.
karena kami sudah terjadwal ya, nanti disambut oleh dirjennya mungkin atau bagian yang di sana untuk sharing kita di sana. Izin pimpinan. Ya. Saya pikir yang harus ikut bagian hukum. Wajib. Bagian hukum ya. Karena yang bisa wajib di sini nantinya. Ya udah. Tahu nanti. Nah ini kalau tadi bahasa saya kalau mau jalan, tapi kalau misalnya jadi urusan wajib berarti harus ada yang mewakili, harus ada yang jalan. Terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nanti untuk dinas yang sekiranya memang mau ikut, nanti tinggal koordinasi aja sama Bu Nisa atau bagian sekretariat DPRD. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah nanti akan membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. 45 ton.